Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen yang ketiga, yaitu pengarahan. Jadi fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pengarahan atau leading atau actuating. Baiklah, kita mulai pembahasan kali ini mengenai pengarahan atau actuating. Pengarahan mempunyai fungsi untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Jadi inilah fungsi manajemen yang ketiga oleh seorang manajer. Dia harus bisa mengarahkan anak buahnya, mengarahkan anggota organisasinya untuk bergerak menuju tujuan yang telah sama-sama ditetapkan. Kemudian, di dalam menggunakan fungsi pengarahan ini, seorang manajer melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin, serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Apa maksudnya? Bahwa di dalam pengarahan ini melibatkan kualitas. Oh ya, bahwa untuk bisa mengarahkan anak buahnya, untuk bisa mengarahkan anggota organisasinya, seorang manajer harus berkualitas, harus mempunyai kemampuan untuk memimpin, harus mempunyai pengalaman yang cukup untuk mengarahkan anak buahnya. Kemudian selain itu, seorang manajer juga harus mempunyai gaya atau style di dalam memimpin organisasinya, mengarahkan anak buahnya untuk mencapai tujuan. Serta secara formal, seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan secara legal bahwa dia telah diangkat dan dinobatkan sebagai pemimpin. Semacam ada surat keputusannya, SK yang mengangkat bahwa dia menjadi seorang pemimpin. Sehingga dengan kekuasaan formalnya itu, mereka bisa dengan formal, dengan kuat untuk mengarahkan anak buahnya. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang cukup. Komunikasi ini sangat luas, ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, komunikasi lateral, dan seterusnya. Nah, apa kegunaan dari komunikasi ini? Supaya di dalam mengarahkan anak buahnya di dalam organisasi, seorang pemimpin ini tidak terjadi miskomunikasi, sehingga berakibat kepada misunderstanding. Nah, kalau seorang pemimpin mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, diharapkan seorang anak buah di dalam organisasi itu akan memahami apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi arahannya, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, kepemimpinan juga berhubungan dengan motivasi. Jadi, seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anak buahnya,
kepada anggota organisasinya supaya tetap semangat, strong di dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Selain itu juga harus punya disiplin yang kuat. Karena tanpa disiplin yang baik, tentu tujuan-tujuan perusahaan tidak akan dengan mudah dicapainya. Namun kalau punya kedisiplinan yang bagus, maka akan dengan mudah, dengan terarah, tujuan organisasi itu akan dapat dicapai. Kemudian di dalam pertemuan kali ini nanti yang akan dibahas adalah mengenai motivasi, kemudian ada komunikasi dalam organisasi, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada perubahan organisasi, ada pengembangan organisasi, dan manajemen konflik. Namun demikian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu dulu, yaitu tentang motivasi di dalam fungsi pengarahan seorang manajer di dalam sebuah organisasi perusahaan. Inilah yang akan kita bahas mengenai motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Jadi motivasi ini adalah sesuatu yang bisa menimbulkan gejolak gerakan jiwa raga seluruh anggota organisasi untuk mau menjalankan kewajibannya, untuk mau menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui penyaluran dan memelihara perilaku anggota organisasi itu. Perilaku yang seperti apa? Adalah perilaku yang sudah menjadi tujuan dalam organisasi. Semua bergerak menuju kepada tujuan organisasi. Kemudian istilah lain untuk menyebut motivasi atau motif adalah kebutuhan atau need. Kemudian ada lagi disebut sebagai desakan. Kemudian ada lagi disebut sebagai keinginan atau wish. Ada lagi disebut sebagai dorongan atau drive. Nah, itu semua adalah istilah lain dari kata-kata motivasi. Jadi motivasi merupakan sebuah kebutuhan, merupakan sebuah desakan, keinginan, kemudian juga sebuah dorongan untuk menuju tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dapat kami tuliskan di slide ini bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Inilah motivasi, merupakan sebuah dorongan atau keinginan yang kuat antara individu-individu di dalam organisasi itu. Sehingga dengan terdorongnya keinginan individu tersebut akan dapat mencapai tujuan bersama-sama. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah dorongan yang mewujudkan perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku di sini yang dimaksud adalah kinerja dari tenaga kerja atau anggota organisasi di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya ada beberapa model-model motivasi.
Model motivasi yang pertama adalah model tradisional, kemudian yang kedua adalah model hubungan manusiawi, kemudian yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Seperti apa model motivasi tradisional itu? Model tradisional memiliki pandangan bahwa para pekerja pada dasarnya itu malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan yang berwujud uang. Untuk itu maka manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerjanya. Bagaimana maksudnya model tradisional ini? Jadi di dalam model motivasi tradisional ini, agar karyawan mau bekerja dengan baik, satu-satunya cara adalah dengan pemberian yang berwujud uang, yaitu upah ataupun gaji atau juga disebut sebagai kompensasi. Biasanya model tradisional ini sering dilakukan dengan model pengupahan berpotong. Artinya, semakin karyawan memproduksi barang atau bekerja lebih banyak, mereka akan mendapatkan upah yang berwujud uang semakin banyak pula. Tapi apabila pekerjaan itu dikerjakannya sedikit, maka upah yang berwujud uang itu juga akan sedikit. Karena berapa potong atau berapa unit karyawan tersebut mampu menyelesaikan dalam waktu kerja rentang kerja mereka. Yang kedua adalah model hubungan manusiawi. Pandangan model hubungan manusiawi ini mengatakan bahwa kontak sosial karyawan pada pekerjaannya itu juga penting, dan bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor yang mengurangi motivasi. Sehingga di sini manajer perlu dapat memotivasi bawahannya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Bagaimana ini penjelasannya tentang hubungan manusiawi ini? Dalam model hubungan manusiawi ini, bahwa karyawan di dalam sebuah organisasi dia merasa bosan, jenuh dengan pekerjaan yang terus berulang seperti itu. Jenuh. Sehingga karyawan tersebut perlu mendapatkan pengakuan terhadap dirinya, yaitu bahwa karyawan tersebut perlu dihargai sebagai manusia seutuhnya. Untuk itu maka kontak sosial karyawan ini sangat penting. Misalnya adanya penghargaan apabila karyawan tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan baik, kualitasnya baik, kuantitasnya baik, perilakunya baik, maka perlu diapresiasi. Saudara bekerja sangat baik dan kami sangat menghargai. Atau misalnya diberi semacam piagam penghargaan. Diberi piagam penghargaan menjadi karyawan teladan misalnya. Itulah namanya hubungan manusiawi. Sehingga dengan mendapatkan piagam penghargaan sebagai karyawan terbaik, orang tersebut akan termotivasi karena kinerjanya diakui oleh manajemen di perusahaan itu. Itulah awal mula munculnya motivasi dari model hubungan manusiawi. Kemudian yang ketiga adalah model sumber daya manusia.
pandangan model sumber daya manusia dikatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan saja, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Sehingga di sini karyawan perlu diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan-keputusan dan pelaksanaan-pelaksanaan tugas. Apa maksudnya? Dalam model sumber daya manusia ini, uang saja tidak cukup. Penghargaan sebagai karyawan terbaik saja tidak cukup untuk mendorong karyawan tersebut kemudian menjadi termotivasi. Akan tetapi juga kebutuhan untuk memperoleh prestasi dan mendapatkan pekerjaan yang berarti. Lalu bagaimana cara memotivasi dengan model sumber daya manusia ini? Caranya adalah dengan karyawan tersebut diberi tanggung jawab yang lebih besar, diberi tantangan yang lebih besar, diberi pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Sehingga karyawan tersebut apabila mampu menyelesaikan, dia akan mempunyai kebanggaan, mempunyai kepuasan, karena dia merasa diakui, merasa berarti di dalam organisasinya. Sehingga apabila dia puas dengan pekerjaan yang dilakukan, dia akan termotivasi, dia akan lebih semangat lagi, dia ingin mengerjakan pekerjaannya lebih baik lagi, bahkan meminta pekerjaan yang lebih besar, dan dia tidak kenal lelah. Itulah model sumber daya manusia. Lalu ada beberapa teori-teori tentang motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah teori petunjuk atau perspektif teori. Yang kedua adalah teori isi atau content teori. Kemudian yang ketiga adalah teori-teori proses atau proses teori. Seperti apa teori petunjuk itu? Teori petunjuk mengemukakan bagaimana motivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Jadi, berdasarkan teori petunjuk ini, karyawan akan termotivasi, akan diberikan motivasi dengan pengalaman dan coba-coba tentang sesuatu hal yang baru, metode yang baru, mungkin pekerjaan yang baru, sehingga perlu rolling, perlu mutasi, perlu demosi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah teori isi atau content theories. Teori isi ini berkenaan dengan pertanyaan apa penyebab-penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan apa dari motivasi itu. Jadi teori isi ini menekankan bahwa apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang itu termotivasi sehingga kinerjanya menjadi baik, outputnya menjadi banyak. Nah, untuk teori isi ini banyak sekali di buku-buku yang terkenal, yaitu teori-teori seperti hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kemudian teori motivasi pemeliharaan atau motivasi Hyginus dari Frederick Herzberg. Ada lagi teori prestasi
dari penulis dan peneliti yaitu David McClelland. Nanti kita akan pelajari tentang teori-teori isi ini atau konten teori, utamanya adalah teori yang sangat terkenal, yang sudah banyak dipraktekkan di dunia nyata, yaitu teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah teori proses atau proses teoris. Teori-teori proses berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan aspek bagaimana dari motivasi. Artinya apa? Bagaimana sih orang itu kok bisa termotivasi? Jadi dengan pertanyaan bagaimana ini, tentu karyawan akan menjadikan termotivasi. Jadi aspek bagaimana caranya orang itu bisa termotivasi. Nah, lalu nanti akan dibahas di dalam teori-teorinya, yang termasuk di dalam teori proses ini adalah teori penghargaan, teori pembentukan perilaku, kemudian ada lagi teori dari Peter Lauer dan teori keadilan. Nah, dari beberapa teori ini nanti tentu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kalau dibahas semua dalam satu pertemuan ini saya kira waktunya tidak mencukupi. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa teori motivasi yang sangat terkenal adalah hierarki kebutuhan Maslow. Mari kita lihat seperti apa hierarki kebutuhan Maslow ini. Bahwa pada dasarnya mengapa manusia atau karyawan itu kok termotivasi adalah karena manusia itu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan fisiologis itu apa saja? Kebutuhan dasar ini apa saja? Yang pertama adalah tentu saja kebutuhan fisik seperti makan, minum, perumahan, termasuk seks, kemudian istirahat, dan seterusnya. Lalu bagaimana penerapannya? Ini perlu ada ruang istirahat, kemudian di perusahaan itu perlu ada jam untuk berhenti makan siang, perlu tempat atau wilayah kerja dengan udara yang bersih untuk bernafas supaya lebih lega, kemudian penyediaan air minum, kemudian diberikan hari libur atau cuti, kemudian adanya balas jasa, imbalan, gaji, serta jaminan sosial yang cukup, dan adanya periode istirahat on the job. Nah, inilah kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi sehingga karyawan tersebut termotivasi dengan kuat untuk menjalankan pekerjaannya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan rasa aman atau safety and security need. Nah, ini secara teoritis karyawan tersebut perlu perlindungan dan stabilitas. Perlindungan terhadap fisiknya, perlindungan terhadap keamanannya. Lalu bagaimana penerapannya? Di sini pengembangan karyawan, kondisi kerja yang aman,
rencana-rencana senioritas atau kemungkinan naik pangkat, jabatan dan seterusnya. Kemudian hubungan bagaimana rasa aman dengan adanya serikat kerja, kemudian disediakan mungkin uang pesangon sehingga jaminan pensiunnya juga terjamin, terjaga, karyawan tersebut mempunyai tabungan, kemudian ada asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, mungkin asuransi juga untuk anak-anaknya, dalam hal ini adalah asuransi pendidikan, serta sistem penanganan keluhan dari para karyawannya, semua ditampung sehingga karyawan tersebut merasa aman dan nyaman selama bekerja di perusahaan itu. Kalau kebutuhan akan rasa aman dan nyaman ini terpenuhi, maka tentu karyawan tersebut akan termotivasi dengan baik. Tingkatan yang berikutnya yang lebih tinggi adalah kebutuhan sosial atau social needs. Teoritisnya bagaimana? Dalam kebutuhan sosial ini perlu ada rasa cinta, kasih sayang antar sesama karyawan, saling menyapa, bahu-membahu, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kemudian kekeluargaan, sosialisasi, asosiasi, dan seterusnya. Jangan sampai kebutuhan sosial karyawan itu terpinggirkan, tersingkirkan, seolah-olah dia di tempat kerjanya menjadi orang asing, tidak diterima oleh karyawan yang lainnya, dicuekin, dikucilkan. Itu nanti akan sangat membahayakan psikologis orang tersebut karena merasa tidak nyaman, kemudian motivasi kerjanya menurun. Untuk itu kebutuhan sosial ini sangat penting. Penghargaan kepada karyawan sangat penting. Saling kasih sayang antar sesama sangat penting. Inilah kebutuhan sosial. Yang berikutnya adalah kebutuhan harga diri atau esteem needs. Di sini secara teori dikatakan bahwa status atau kedudukan karyawan itu penting. Dia sebagai apa? Dia posisinya apa? Sehingga dengan demikian, dengan mempunyai kedudukan yang jelas, dia akan percaya diri, akan mendapat pengakuan, dan punya reputasi dan prestasi. Kalau sudah punya reputasi dan prestasi, tentu akan mendapatkan apresiasi dari seluruh anggota karyawan yang ada di dalam perusahaan itu, termasuk apresiasi dari pihak eksternal bila perlu. Kemudian merasa mendapatkan kehormatan dan penghargaan. Nah, ini sangat penting bagi karyawan, karena tentu kebutuhan akan harga diri seorang karyawan ini sangat diperlukan demi percaya diri. Sehingga dengan demikian akan termotivasi dengan baik. Bagaimana penerapannya? Kasih karyawan kekuasaan, promosi jabatan, beri dia hadiah kalau memang dia berprestasi selalu memenuhi target-target pekerjaan. Kasih dia status atau simbol, misalnya karyawan teladan, diakui keberadaannya, kemudian ditempatkan pada jabatan yang sesuai, tugas dan tanggung jawab yang sesuai, dan penghargaan yang cukup. Kemudian
Kebutuhan yang berikutnya, yang paling tinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan pemenuhan diri atau self actualization needs. Secara teori di sini dikatakan bahwa penggunaan potensi diri, pertumbuhan, pengembangan diri ini sangat penting. Sehingga kalau sudah pada sampai tataran aktualisasi diri, karyawan itu butuh bahwa ini loh saya bisa mengerjakan tugas ini. Ini loh saya bisa mengatasi persoalan ini dengan baik. Dengan demikian maka karyawan tersebut akan bangga, akan merasa eh, apa yang menjadi keinginannya teraktualisasi. Dengan demikian, maka karyawan tersebut akan termotivasi dengan sendirinya karena merasa bangga bahwa saya mampu bekerja mengerjakan pekerjaan yang sulit, yang rumit, yang penuh dengan tantangan. Penerapannya bagaimana? Beri penyelesaian penugasan-penugasan yang bersifat menantang. Jangan pekerjaan yang mudah-mudah, nanti nggak ada tantangan, dia nggak termotivasi, dan apabila bisa menyelesaikan, oh iya saja, wong itu pekerjaan gampang. Tapi coba kalau pekerjaan yang lebih sulit, kemudian menentang, kemudian dia bisa menyelesaikan, maka tentu dia punya kebanggaan tersendiri. Kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kreatif dan pengembangan keterampilan. Inilah kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan yang paling tinggi dari hierarki kebutuhan Maslow yang juga harus dipenuhi untuk karyawan agar termotivasi lebih baik lagi sehingga kinerjanya lebih hebat lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan nanti mengenai kelengkapan dan kesempurnaannya bisa dibaca dalam literatur-literatur maupun modul yang saya sampaikan berikutnya. Tentu saja untuk mengevaluasi apakah pertemuan kali ini bisa ditangkap, bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa dan mahasiswi, kami berikan latihan-latihan soal untuk dikerjakan seperti dalam slide ini, nanti diketik dalam komputer, dikirim lewat email maupun bisa juga lewat WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan, tentu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.